Saat makan malam keluarga, ibuku menatapku dan berkata, "Jangan pernah harap warisan apapun dari kami. Adikmu lebih berharga, kamu hanya cadangan." Ayahku mengangguk, tanpa rasa bersalah. Aku hanya tertawa pelan dan menjawab, "Terima kasih sudah jujur. Mulai hari ini, aku akan memikirkan diri sendiri saja." Tapi 2 bulan kemudian, usaha ayahku bangkrut. Dan adikku menelpon sambil menangis. Mereka mengharapkanku untuk membantu semuanya. Tapi apa yang terjadi selanjutnya membuat mereka terdiam membeku. Karena, sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Suasana di ruang makan kediaman keluarga Prakoso terasa begitu dingin dan mencekam malam itu. Denting sendok dan garpu yang beradu dengan piring porselen menjadi satu-satunya suara yang memecah keheningan. Lampu gantung kristal di atas meja makan memancarkan cahaya kekuningan yang seharusnya memberikan kesan hangat. Namun bagi Hana, cahaya itu terasa menyilaukan dan menekan. Hana duduk di kursinya yang biasa, di sisi meja yang paling jauh dari pusat perhatian. Ia mengenakan hijab berwarna coklat muda yang serasi dengan tunik kerjanya. Wajahnya tampak lelah. Lingkaran hitam di bawah matanya tidak bisa disembunyikan meski ia sudah membasuh muka sebelum makan malam. Hari ini adalah hari yang berat di kantor, karena ia baru saja menyelesaikan audit tahunan yang menguras tenaga dan pikiran. Namun, Hana tahu bahwa tugasnya belum selesai. Ia masih memiliki satu kewajiban lagi yang harus ditunaikan di rumah ini, kewajiban yang selama ini ia anggap sebagai bentuk bakti seorang anak. Hana meletakkan sendoknya perlahan, lalu merogoh tas kerjanya yang diletakkan di lantai. Ia mengeluarkan sebuah amplop tebal berwarna putih. Dengan gerakan hati-hati, ia mendorong amplop itu ke tengah meja, tepat di hadapan Ibu Laras yang sedang sibuk memotong daging steak di piringnya. Ibu Laras melirik amplop itu sekilas dengan ekor matanya, lalu kembali fokus pada makanannya seolah amplop itu adalah benda yang tidak penting. Padahal isinya adalah hasil keringat Hana selama berbulan-bulan. Pak Hendra, yang duduk di kepala meja, hanya berdehem pelan sambil membalik halaman koran sore yang dibacanya, sama sekali tidak menatap wajah putrinya. Di seberang Hana, Doni sedang sibuk dengan ponselnya, tertawa-tawa kecil melihat video yang ia tonton, sama sekali tidak peduli dengan kehadiran kakaknya. Hana menarik napas panjang sebelum berbicara. Ia berkata dengan suara lembut bahwa itu adalah uang bonus tahunannya ditambah gaji bulan ini. Ia berharap uang itu bisa digunakan untuk merenovasi atap dapur yang bocor, seperti yang dikeluhkan Ibu Laras minggu lalu. Ibu Laras meletakkan pisau dan garpunya dengan sedikit kasar, menimbulkan bunyi berdenting yang nyaring. Wanita parubaya itu mengambil amplop tersebut, membuka perekatnya dengan kuku-kuku jarinya yang terawat rapi, dan mengintip isinya. Bukannya tersenyum atau mengucapkan terima kasih, dahi Ibu Laras justru berkerut dalam. Ia mendengus kasar, sebuah suara yang sangat familiar di telinga Hana, suara yang menandakan ketidakpuasan. Ibu Laras melempar kembali amplop itu ke meja seolah benda itu menjijikkan. Ia menatap Hana dengan tatapan tajam, dan bertanya mengapa jumlahnya hanya segini. Menurut Ibu Laras, teman arisannya yang anaknya bekerja di perusahaan sejenis bisa memberikan 2 kali lipat dari apa yang Hana berikan. Hana mencoba menjelaskan bahwa performa perusahaan sedang turun tahun ini sehingga bonus karyawan dipotong, tetapi Ibu Laras tidak mau mendengar alasan itu. Ia langsung membandingkan Hana dengan Doni. Dengan nada suara yang meninggi, Ibu Laras berkata bahwa seandainya Doni yang bekerja, pasti hasilnya jauh lebih besar karena Doni adalah anak laki-laki yang punya wibawa, tidak seperti Hana yang hanya staf biasa. Doni yang mendengar namanya disebut langsung membusungkan dada dengan bangga, meskipun faktanya ia belum pernah bekerja 1 hari pun dalam hidupnya. Pak Hendra akhirnya menurunkan korannya. Ia menatap Hana dengan tatapan dingin yang menusuk. Tanpa rasa bersalah sedikitpun, Pak Hendra mengucapkan kalimat yang akan mengubah hidup Hana selamanya. Ia berkata dengan nada datar namun tegas, bahwa Hana tidak perlu banyak alasan. Pak Hendra menegaskan agar Hana jangan pernah berharap apapun dari mereka berdua. Ia berkata bahwa warisan, rumah, dan aset keluarga ini disiapkan untuk Doni. Bagi mereka, Doni jauh lebih berharga karena ia adalah penerus nama keluarga. Pak Hendra menatap tepat ke manik mata Hana, dan berkata bahwa Hana hanyalah cadangan. Hana hanyalah aset tambahan yang tugasnya membantu Doni bersinar, tidak lebih dan tidak kurang. Waktu seolah berhenti bagi Hana. Kalimat itu terngiang-ngiang di kepalanya, berulang-ulang seperti kaset rusak. Kamu hanya cadangan. Selama 27 tahun hidupnya, Hana selalu berusaha menjadi anak yang sempurna. Ia belajar giat hingga mendapat beasiswa, ia bekerja keras siang malam,
Ia membiayai gaya hidup keluarganya, membayar tagihan listrik, air, hingga cicilan mobil Doni. Ia melakukan semua itu dengan harapan suatu hari nanti orang tuanya akan menatapnya dengan bangga. Namun malam ini, kebenaran itu terungkap telanjang di hadapannya. Ia bukan anak bagi mereka. Ia hanya alat. Ia hanya sapi perah yang disiapkan untuk menopang kehidupan pangeran kecil mereka, Doni. Rasa sakit yang seharusnya menghancurkan hatinya tiba-tiba berubah menjadi sesuatu yang lain. Rasa sakit itu membeku, lalu pecah menjadi perasaan ringan yang aneh. Hana tidak menangis. Air matanya yang biasanya mudah jatuh saat dimarahi ibu, kini kering kerontang. Sebaliknya, sebuah tawa pelan lolos dari bibirnya. Awalnya hanya terkekeh kecil, lalu berubah menjadi tawa renyah yang membuat seisi meja makan terdiam. Pak Hendra mengerutkan kening, Ibu Laras melotot bingung, dan Doni memandang kakaknya dengan tatapan aneh. Mereka pikir Hana sudah gila karena tekanan pekerjaan. Hana menyeka sudut matanya yang sedikit berair karena tertawa, lalu menatap satu persatu wajah anggota keluarganya. Tatapannya kini berbeda. Tidak ada lagi sorot mata memohon kasih sayang. Yang ada hanyalah tatapan kosong dan dingin. Hana menjawab dengan suara yang tenang, jauh lebih tenang dari sebelumnya. Ia mengucapkan terima kasih karena ayah dan ibu sudah jujur padanya malam ini. Kejujuran itu, kata Hana, adalah hadiah terbaik yang pernah ia terima. Ia berkata bahwa mulai hari ini, detik ini juga, ia akan menuruti perkataan ayah. Ia akan berhenti berharap. Ia akan berhenti peduli. Hana berdiri dari kursinya, mengambil kembali amplop tebal berisi uang itu, dan memasukkannya kembali ke dalam tas kerjanya. Ibu Laras terbelalak melihat tindakan Hana. Ia hendak berteriak marah, tapi aura Hana yang tiba-tiba berubah drastis membuatnya tertahan. Hana berkata bahwa mulai sekarang ia akan memikirkan dirinya sendiri saja, seperti yang disarankan ayah. Tanpa menunggu jawaban, Hana membalikkan badan dan berjalan menaiki tangga menuju kamarnya. Langkah kakinya terdengar mantap dan ringan, seolah beban ribuan ton baru saja diangkat dari pundaknya. Di dalam kamar, Hana tidak membuang waktu untuk meratapi nasib. Ia mengunci pintu rapat-rapat. Dengan gerakan cepat dan efisien, ia mengeluarkan sebuah koper ukuran sedang dari atas lemari. Ia tidak berniat membawa semua barangnya. Ia hanya mengambil barang-barang yang benar-benar penting. Ijazah, sertifikat tanah apartemen yang diam-diam ia beli setahun lalu, paspor, buku tabungan pribadi, dan perhiasan yang ia beli dengan uangnya sendiri. Ia juga memasukkan beberapa pasang baju kerja dan pakaian sehari-hari secukupnya. Sisanya, baju-baju pesta yang dibelikan ibu agar ia tampil pantas saat menemani ibu kondangan, ia tinggalkan begitu saja di lemari. Ia juga meninggalkan semua hadiah-hadiah murah yang pernah diberikan keluarganya. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari ketika Hana selesai berkemas. Rumah sudah sunyi senyap. Suara dengkuran keras Pak Hendra terdengar samar dari kamar utama di lantai bawah. Hana mengenakan jaket tebal dan sepatu ketsnya. Ia menyeret koper itu dengan sangat hati-hati agar rodanya tidak menimbulkan suara di lantai kayu. Sebelum keluar dari pintu kamar, ia meletakkan kunci mobil dinas kantor yang biasa dipinjam Doni dan kunci rumah cadangan di atas meja belajarnya. Ia tidak meninggalkan surat perpisahan. Tidak ada gunanya menulis surat untuk orang-orang yang tidak pernah mau membaca isi hatinya. Hana menuruni tangga dalam kegelapan, melewati ruang makan tempat ia dihina beberapa jam lalu, dan membuka pintu depan perlahan. Angin malam yang dingin menyapa wajahnya, tapi bagi Hana, itu adalah udara paling segar yang pernah ia hirup. Ia melangkah keluar pagar, masuk ke dalam taksi daring yang sudah dipesannya, dan pergi meninggalkan rumah yang tak pernah menjadi rumah baginya itu tanpa menoleh ke belakang sedikitpun. Cahaya matahari pagi menerobos masuk melalui celah-celah gorden jendela kamar Ibu Laras. Wanita itu menggeliat bangun, melirik jam dinding yang sudah menunjukkan pukul 7 pagi. Keningnya berkerut. Biasanya, jam segini aroma nasi goreng atau bubur ayam buatan Hana sudah menyeruak hingga ke kamar tidur, menggugah selera makannya. Tapi pagi ini, udara terasa hampa. Tidak ada bau masakan, tidak ada suara denting piring di dapur, dan tidak ada suara langkah kaki Hana yang sibuk mondar-mandir menyiapkan keperluan kerja. Ibu Laras bangun dengan perasaan kesal. Ia berpikir Hana pasti sedang merajuk gara-gara kejadian makan malam tadi. Dalam hatinya, Ibu Laras mencibir betapa kekanak-kanakannya sikap anak sulungnya itu. Hanya karena ditegur sedikit soal uang, Hana langsung mogok masak. Ibu Laras keluar kamar sambil memanggil nama Hana dengan suara lantang. Teriakannya menggema di lorong rumah yang sunyi. Tidak ada jawaban. Ia berjalan menuju dapur dan mendapati meja makan masih bersih, kosong melompong tanpa ada tudung saji maupun gelas kopi untuk Pak Hendra. Kekesalan Ibu Laras memuncak. Ia membanting pintu kamar Hana yang berada di lantai atas,
siap untuk menyiram air jika anak itu masih tidur. Namun, saat pintu terbuka, ia tertegun. Kamar itu rapi. Terlalu rapi. Tempat tidur sudah dibereskan dengan sprei yang tegang sempurna, seolah tidak ada yang menidurinya semalam. Lemari pakaian sedikit terbuka, memperlihatkan deretan gantungan baju yang ompong. Beberapa barang pribadi Hana di meja rias juga lenyap. Pak Hendra yang baru bangun menyusul istrinya dengan wajah mengantuk. Ia bertanya kenapa pagi-pagi sudah ribut. Ibu Laras menunjuk ke arah kamar yang kosong dan berkata bahwa Hana kabur. Pak Hendra hanya mendengus meremehkan. Ia tertawa sinis sambil berkata bahwa Hana paling hanya pergi ke rumah temannya untuk mencari perhatian. Menurut Pak Hendra, Hana tidak punya nyali untuk hidup sendiri di luar sana, tanpa perlindungan nama besar keluarga Prakoso. Pak Hendra yakin 100% bahwa dalam 2 atau 3 hari, Hana akan pulang sambil menangis dan mencium kaki mereka minta maaf. Mereka memutuskan untuk membiarkan saja hal itu, menganggapnya sebagai drama murahan yang tidak perlu digubris. Masalah pertama muncul 1 jam kemudian. Saat Doni bangun dan hendak mandi, air di keran tidak mengalir. Rupanya token listrik untuk pompa air habis dan meteran listrik sudah berbunyi nyaring sejak subuh. Bunyi bip-bip-bip yang sangat mengganggu telinga. Biasanya, Hana yang selalu sigap mengisi token listrik sebelum bunyinya mengganggu tidur mereka. Ibu Laras dengan gerutu menyuruh Doni membelinya di minimarket depan. Doni menolak mentah-mentah, beralasan ia sedang push run game online di ponselnya. Namun, tiba-tiba Doni berteriak kesal dari kamarnya. Koneksi Wi-Fi di rumah mati total. Ternyata tagihan internet bulan ini belum dibayar, dan hari ini adalah tanggal jatuh tempo pemutusan sementara. Doni membanting bantalnya dengan marah, menyalahkan Hana yang teledor tidak membayar tagihan sebelum pergi. Kekacauan berlanjut ke meja makan. Karena tidak ada sarapan, perut mereka mulai keroncongan. Ibu Laras membuka kulkas, berharap menemukan bahan makanan yang bisa dimasak oleh asisten rumah tangga harian mereka nanti. Tapi betapa terkejutnya ia saat melihat kulkas itu nyaris kosong. Hanya ada botol air dingin dan beberapa butir telur busuk. Selama ini, Hana yang selalu belanja bulanan, mengisi kulkas dengan daging, sayur segar, dan buah-buahan mahal kesukaan Doni. Hana yang mengatur segalanya dengan uang gajinya sendiri, tanpa pernah meminta ganti. Sekarang, tanpa Hana, kulkas itu hanyalah lemari pendingin kosong yang menyedihkan. Ibu Laras mulai merasakan kepanikan kecil, tapi gengsinya terlalu tinggi untuk mengakuinya. Pak Hendra yang sudah kelaparan menyuruh Ibu Laras mengambil uang tunai di laci meja kerja, tempat biasa mereka menaruh uang cadangan untuk keperluan rumah tangga. Pak Hendra ingat betul bulan lalu ia melihat Hana memasukkan beberapa lembar uang merah ke sana. Ibu Laras segera menuju ruang kerja, membuka laci tersebut dengan kasar. Kosong. Tidak ada selembar rupiah pun di sana. Laci itu bersih. Rupanya, uang yang selama ini ada di sana adalah uang Hana yang disisihkan untuk keperluan darurat mereka, dan semalam Hana sudah mengambil kembali apa yang menjadi haknya. Wajah Ibu Laras memerah menahan amarah. Ia memaki Hana sebagai anak durhaka yang mencuri uang orang tua, padahal kenyataannya uang itu memang milik Hana. Karena tidak ada uang tunai dan mereka gengsi untuk masak mie instan, Pak Hendra menyuruh Doni mengajak ibunya makan di restoran di mal. Pak Hendra memberikan kartu kredit tambahan yang selama ini dipegang Doni. Kartu itu sebenarnya atas nama Hana, tapi limitnya selalu digunakan oleh Doni untuk gaya hidup mewahnya. Doni dengan senang hati menyetujui, berpikir sekalian ia ingin membeli sepatu baru yang baru rilis hari ini. Mereka berangkat dengan mobil Doni, meninggalkan rumah yang terus berbunyi bip-bip-bip karena token listrik yang sekarat. Di pusat perbelanjaan, Doni dan Ibu Laras makan dengan lahap di restoran Jepang favorit mereka. Mereka memesan menu paling mahal, sushi sashimi, wagyu, dan minuman-minuman segar, seolah merayakan kebebasan dari gangguan Hana. Total tagihan makan siang itu mencapai 2 juta rupiah. Saat pelayan datang membawa mesin EDC, Doni dengan gaya arogan mengeluarkan kartu kredit platinum dari dompetnya. Ia menyerahkan kartu itu tanpa melihat total tagihan. Pelayan menggesek kartu itu, menunggu beberapa detik, lalu mengerutkan kening. Ia mencoba lagi, memasukkan kartu ke slot chip. Mesin itu berbunyi titik pendek. Pelayan itu mencoba untuk ketiga kalinya dengan wajah bingung. Akhirnya pelayan itu kembali ke meja mereka dengan wajah tidak enak hati. Ia berkata dengan sopan namun cukup keras hingga terdengar oleh meja sebelah, bahwa kartunya ditolak. Keterangan di mesin adalah card cancelet by holder. Wajah Doni pucat pasi. Ia membentak pelayan itu, bersikeras bahwa saldonya masih banyak dan limitnya ratusan juta. Doni menyuruh pelayan mencoba lagi. Namun hasilnya tetap sama. Ibu Laras mulai panik, ia membuka tasnya mencari kartu debit miliknya. Tapi ia baru ingat saldo tabungannya sudah menipis karena baru saja membeli tas branded minggu lalu,
mengandalkan Hana yang biasanya akan mentransfer uang belanja bulanan di tanggal ini. Di tengah keramaian restoran, mereka terjebak dalam situasi yang sangat memalukan. Hana telah memblokir kartu kredit itu pagi-pagi sekali melalui aplikasi perbankan di ponselnya. Hana telah menutup akses ke sumber dana yang selama ini menghidupi kemewahan semu adik dan ibunya. Doni mencoba menelepon Hana dengan tangan gemetar, tapi suara operator menjawab dengan dingin bahwa nomor yang dituju tidak dapat dihubungi. Untuk pertama kalinya, rasa takut mulai merayap di hati Ibu Laras dan Doni. Mereka sadar bahwa Hana tidak sekadar pergi merajuk. Hana benar-benar telah memutus aliran kehidupan mereka, membiarkan mereka terdampar di tengah kemewahan yang tidak sanggup mereka bayar sendiri. Mereka akhirnya harus menahan malu yang luar biasa dengan menelepon Pak Hendra untuk datang membawakan uang tunai, membuat Pak Hendra harus membatalkan janji golfnya dan datang dengan marah-marah ke mal tersebut. Ini baru hari pertama tanpa Hana, dan fondasi hidup mereka sudah mulai retak. Sinar matahari pagi yang hangat menerobos masuk melalui jendela kaca besar yang membentang dari lantai hingga ke langit-langit, menyinari apartemen bergaya minimalis di lantai 20 itu. Hana membuka matanya perlahan, meresapi keheningan yang begitu asing namun menenangkan. Tidak ada teriakan Ibu Laras yang menyuruhnya bangun, tidak ada gedoran pintu dari Doni yang meminta disetrikakan baju, dan tidak ada omelan Pak Hendra soal koran yang belum tersedia. Hana menggeliat di atas kasur king size yang empuk, merasakan sensasi kemewahan yang selama ini hanya bisa ia impikan. Ini adalah pagi pertamanya di rumah rahasia yang telah ia persiapkan selama 3 tahun terakhir. Apartemen ini bukan sekadar tempat tinggal, melainkan simbol perlawanannya. Setiap inci lantai kayu parket dan setiap perabot modern berwarna monokrom di ruangan itu, dibeli dengan uang hasil keringatnya yang ia sembunyikan rapat-rapat dari keluarga Prakoso. Hana bangkit dan berjalan menuju dapur bersihnya yang elegan. Ia menyeduh kopi menggunakan mesin kopi kapsul otomatis, menikmati aroma Arabica yang memenuhi ruangan. Sambil menyesap kopinya, ia berdiri di balkon, memandang hiruk-pikuk kota Jakarta dari ketinggian. Selama bertahun-tahun, Hana memainkan peran sebagai anak yang pas-pasan di depan keluarganya. Ia selalu bilang gajinya dipotong pajak besar, ada iuran koperasi, atau sedang menyicil laptop kantor yang rusak. Padahal, 60% penghasilannya ia tabung dan investasikan ke instrumen reksadana dan properti ini. Ia hidup super hemat, membawa bekal makan siang, dan jarang membeli baju baru demi hari kebebasan ini. Sekarang, semua pengorbanan itu terbayar lunas. Ia merasa seperti burung yang baru saja lepas dari sangkar emas yang penuh duri. Di kantor, perubahan aura Hana menjadi buah bibir rekan-rekannya. Jika biasanya ia datang dengan wajah kusu dan mata sembab, hari ini Hana tampil bercahaya. Balutan hijab pasmina berwarna pastel dan blazer krem yang membalut tubuhnya membuatnya terlihat profesional dan berkelas. Produktivitasnya meningkat tajam karena tidak ada beban pikiran yang mengganjal. Di tengah jam makan siang, Hana membuka ponselnya yang baru saja ia ganti nomornya. Ia tersenyum miring melihat ratusan notifikasi panggilan tak terjawab dari nomor tak dikenal yang ia yakin adalah nomor baru keluarganya, atau mungkin nomor tetangga yang dipinjam Ibu Laras. Hana tidak merasakan dorongan sedikit pun untuk mengangkatnya. Ia mematikan ponsel itu dan kembali menikmati makan siangnya dengan tenang, sebuah kemewahan sederhana yang dulu sulit ia dapatkan. Sore harinya, saat Hana pulang ke apartemen, ia berpapasan dengan seorang pria muda di lobi lift. Pria itu mengenakan setelan jas rapi dengan tas kerja kulit yang terlihat mahal. Mereka sama-sama menunggu lift menuju lantai yang sama. Pria itu tersenyum ramah dan menyapa Hana sebagai tetangga baru. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Elian. Dari obrolan singkat di dalam lift yang bergerak naik, Hana mengetahui bahwa Elian adalah seorang pengacara korporat. Ada sesuatu dalam tatapan Elian yang cerdas dan tajam, namun tidak mengintimidasi. Elian sempat bercerita sekilas bahwa ia sedang pusing menangani kasus sengketa aset sebuah pabrik tekstil yang pemiliknya keras kepala dan hampir bangkrut karena salah urus. Hana hanya menanggapi dengan sopan, tanpa menyadari bahwa benang merah takdir sedang merajut pertemuan mereka menuju satu titik yang krusial. Malam itu, Hana menghabiskan waktu dengan membaca buku di sofa empuknya, ditemani alunan musik jazz instrumen yang lembut. Ia memandang sekeliling apartemennya sekali lagi. Dulu, ia sering merasa bersalah karena menyembunyikan kekayaannya. Ia sering bertanya-tanya apakah ia anak durhaka, karena tidak memberikan seluruh gajinya pada orang tua. Namun, mengingat kalimat Pak Hendra yang menyebutnya hanya cadangan, rasa bersalah itu menguap tak berbekas. Hana sadar, ia tidak menelantarkan mereka. Ia hanya mengembalikan tanggung jawab hidup mereka ke tangan mereka sendiri. Mereka memiliki pabrik, rumah besar, dan aset. Jika mereka bijak, mereka akan bertahan. Jika tidak, itu bukan lagi urusan Hana. Malam itu,
Hana tidur lebih nyenyak dari malam-malam manapun dalam hidupnya, tanpa mimpi buruk, tanpa rasa takut akan esok hari. 1 bulan telah berlalu sejak kepergian Hana, dan kediaman keluarga Prakoso yang dulunya megah kini mulai terasa seperti kapal yang perlahan karam. Debu mulai menumpuk di perabot-perabot ukiran Jepara, karena asisten rumah tangga harian sudah diberhentikan demi penghematan. Ibu Laras, yang biasanya tampil prima dengan sasakan rambut tinggi dan perhiasan berkilau, kini terlihat kusu. Wajahnya lebih tua 10 tahun dari usianya, karena stres yang menumpuk. Tanpa gaji Hana, arus kas rumah tangga mereka macet total. Tagihan listrik membengkak, iuran keamanan lingkungan menunggak, dan yang paling parah, stok makanan di rumah mulai menipis. Mereka terpaksa makan seadanya, sesuatu yang sangat menyiksa lidah manja Doni dan gengsi tinggi Pak Hendra. Masalah finansial merembet ke pabrik tekstil milik Pak Hendra. Selama ini, Hanalah yang sering menambal kekurangan modal operasional pabrik dengan tabungan pribadinya tanpa sepengetahuan siapapun, semata-mata agar ayahnya tidak marah-marah di rumah. Kini, tanpa suntikan dana diam-diam dari Hana, borok manajemen pabrik mulai terkuak. Doni, yang dipaksa Pak Hendra untuk masuk ke manajemen menggantikan peran Hana, justru memperburuk keadaan. Alih-alih bekerja, Doni malah sering datang terlambat, memarahi karyawan senior yang jauh lebih berpengalaman, dan menggunakan uang kas kecil kantor untuk mentraktir teman-temannya di klub malam. Karyawan mulai tidak betah. Produksi melambat karena bahan baku sering terlambat datang, akibat vendor belum dibayar. Puncak kepanikan terjadi di minggu ketiga bulan itu. Surat peringatan dari bank datang ke rumah. Cicilan pabrik yang dijaminkan dengan sertifikat rumah ternyata sudah menunggak 3 bulan. Pak Hendra murka. Ia melemparkan asbak ke lantai, hingga pecah berantakan saat membaca surat itu. Ia baru sadar bahwa selama ini, Hana yang diam-diam membayar bunga bank, agar status kredit mereka tetap lancar. Pak Hendra mencoba menghubungi rekan-rekan bisnisnya untuk meminjam uang, tapi reputasinya yang sombong membuat tidak ada satupun orang yang mau membantunya. Mereka semua tahu bahwa kapal bisnis Pak Hendra sedang bocor, dan tidak ada orang waras yang mau ikut tenggelam bersamanya. Dalam keputusasaan, Ibu Laras terpaksa melakukan hal yang paling ia benci seumur hidupnya, menjual perhiasan. Dengan langkah berat dan mengenakan kacamata hitam besar untuk menutupi wajahnya, ia pergi ke toko emas langganannya di pusat kota. Hatinya hancur saat pelayan toko menimbang kalung berlian kesayangannya. Namun, rasa malu yang sesungguhnya datang ketika ia berpapasan dengan Bu Ratna, saingan sosialitanya, di toko tersebut. Bu Ratna menyapa dengan nada sinis yang dibuat-buat ramah, bertanya mengapa Ibu Laras menjual koleksi lamanya. Ibu Laras tergagap, beralasan ingin mengganti model baru, padahal tangannya gemetar menerima tumpukan uang tunai yang nilainya jauh di bawah harga beli. Harga diri Ibu Laras tercabik-cabik hari itu. Upaya mereka mencari Hana semakin gencar dan brutal. Doni meneror teman-teman kuliah Hana, menelepon kantor lama Hana, bahkan mendatangi teman-teman pengajian Hana. Namun, hasilnya nihil. Hana sudah mengantisipasi semua ini. Ia telah mengajukan surat pengunduran diri dari kantor lama dan pindah ke cabang perusahaan di gedung yang berbeda dengan akses keamanan ketat. Bagi keluarga Prakoso, Hana seolah hilang di telan bumi. Tidak ada jejak digital, tidak ada alamat baru. Mereka mulai menyebarkan rumor buruk bahwa Hana lari dengan laki-laki tidak benar, mencoba memancing Hana keluar untuk klarifikasi, tapi Hana tetap diam, membiarkan anjing menggonggong kafilah berlalu. Kondisi rumah semakin mencekam ketika suatu sore, sebuah mobil van hitam berhenti di depan pagar rumah mereka. 2 orang pria berbadan besar dengan jaket kulit turun dari mobil. Mereka adalah penagih utang dari pihak leasing mobil Doni, yang sudah menunggak parah. Tetangga sekitar mulai keluar rumah, mengintip dari balik pagar masing-masing, berbisik-bisik melihat keributan itu. Doni bersembunyi di dalam kamar, gemetar ketakutan, sementara Pak Hendra harus menghadapi para penagih utang itu dengan wajah merah pada menahan malu. Karena tidak bisa membayar, para penagih itu dengan kasar menempelkan stiker besar berwarna merah menyala bertuliskan, "Unit dalam pengawasan," tepat di kaca depan mobil sport kesayangan Doni yang terparkir di carport. Kejadian itu menjadi tontonan gratis bagi warga komplek elit tersebut. Reputasi keluarga Prakoso yang selama ini dibangun dengan kesombongan dan pamer harta, runtuh dalam sekejap sore itu. Pak Hendra masuk ke dalam rumah dan membanting pintu dengan keras. Napasnya memburu. Ia menatap Ibu Laras dan Doni dengan tatapan nyalang. Menara gading yang mereka banggakan kini telah retak parah, dan tanpa Hana sebagai pilar penyangga yang selama ini mereka anggap remeh, bangunan itu tinggal menunggu waktu untuk roboh menimpa mereka semua. Tidak ada lagi makan malam mewah, tidak ada lagi tawa angkuh. Yang tersisa hanya ketakutan akan hari esok dan bayang-bayang kebangkrutan yang semakin nyata di depan mata. Bulan kedua pasca kepergian Hana menjadi bulan paling kelam dalam sejarah keluarga Prakoso,
sebuah periode di mana langit seolah runtuh menimpa kepala mereka tanpa ampun. Kehancuran itu tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan merayap perlahan namun pasti, dimulai dari jantung kebanggaan Pak Hendra, yaitu pabrik tekstilnya. Pagi itu, suara deru mesin jahit dan alat tenun yang biasanya bising memenuhi area produksi mendadak senyap. Hening yang menakutkan menyelimuti gedung tua itu, digantikan oleh suara gemuruh amarah dari ratusan buruh yang berkumpul di halaman depan. Mereka melakukan mogok kerja massal. Spanduk-spanduk bertuliskan tuntutan pembayaran gaji yang tertunggak selama 2 bulan terbentang di pagar pabrik. Pak Hendra, yang baru saja tiba dengan mobil tuanya karena mobil mewahnya sudah ditarik leasing, gemetar di balik kemudi melihat kerumunan massa yang emosi. Ia tidak berani turun. Wajahnya pucat pasi, keringat dingin mengucur deras di pelipisnya. Ia tahu betul kas perusahaan kosong melompong. Namun ia tidak menyangka reaksinya akan secepat dan sebrutal ini. Di dalam kantor manajemen, situasi jauh lebih mencekam. Tim audit eksternal yang disewa oleh pihak bank kreditur sedang membongkar brankas data keuangan perusahaan. Doni duduk di sudut ruangan, tubuhnya menyusut di kursi kerjanya yang besar, wajahnya tertunduk dalam-dalam menghindari tatapan tajam para auditor. Fakta yang terungkap hari itu menjadi paku terakhir di peti mati bisnis Pak Hendra. Ternyata, selama 6 bulan terakhir, Doni telah memanipulasi laporan keuangan. Ia membuat tagihan fiktif dari pemasok bahan baku palsu, dan mengalirkan dana perusahaan ke rekening pribadinya. Jumlahnya fantastis, mencapai ratusan juta rupiah. Uang yang seharusnya digunakan untuk memutar roda produksi dan membayar gaji karyawan, habis tak bersisa di meja judi online dan gaya hidup hedonisme Doni di klub malam. Ketika auditor melemparkan tumpukan bukti transfer ke atas meja, Pak Hendra yang baru saja memberanikan diri masuk ruangan, nyaris terkena serangan jantung. Ia menatap anak emasnya dengan tatapan tidak percaya. Anak yang ia banggakan, yang ia sebut lebih berharga dari Hana, ternyata adalah rayap yang menggerogoti tiang rumahnya sendiri hingga keropos. Tidak ada waktu untuk drama tangisan atau permohonan maaf. Siang itu juga, pihak ban mengambil alih aset pabrik secara paksa. Pak Hendra dan Doni digiring keluar dari gedung oleh Satuan Pengamanan Ban, disaksikan oleh ratusan karyawan yang menyoraki mereka dengan caci maki. Pak Hendra berjalan tertatih-tatih, harga dirinya hancur lebur di hadapan orang-orang yang dulu menunduk hormat padanya. Namun, mimpi buruk hari itu belum berakhir. Ketika mereka pulang ke rumah dengan perasaan hancur, mereka mendapati pemandangan yang lebih mengerikan. Di depan pagar rumah mewah mereka, sebuah truk besar berwarna kuning terparkir dengan pintu belakang terbuka. Beberapa orang berseragam jurusita pengadilan sedang sibuk mengangkut barang-barang dari dalam rumah. Ibu Laras berdiri di teras, menangis histeris sambil memeluk guci keramik kesayangannya, berusaha menahan petugas yang hendak mengambilnya. Tetangga-tetangga komplek elit itu keluar rumah, berdiri di balik pagar mereka masing-masing, menonton pertunjukan gratis jatuhnya keluarga Prakoso dengan tatapan penuh rasa ingin tahu dan cemoohan terselubung. Bu Ratna, saingan sosialita Ibu Laras, terlihat berdiri paling depan sambil memegang kipas lipatnya, tersenyum tipis yang sangat menyakitkan hati. Ia bahkan sempat menyapa Ibu Laras dengan nada prihatin yang dibuat-buat, menanyakan apakah Ibu Laras butuh kardus bekas untuk mengepak baju. Ibu Laras rasanya ingin mati saja saat itu juga. Ia yang selama ini selalu tampil sempurna, kini dipertontonkan sebagai wanita bangkrut yang terusir dari istananya sendiri. Jurusita menjelaskan dengan tegas bahwa rumah ini sudah masuk daftar lelang eksekusi, karena tunggakan hutang yang tidak terbayar. Mereka hanya diberi waktu 1 jam untuk mengemasi barang-barang pribadi yang penting, sisanya akan menjadi milik bank. Dalam kepanikan dan air mata, mereka bertiga berlarian di dalam rumah, memasukkan baju-baju ke dalam kantong plastik hitam besar, karena koper-koper mahal mereka sudah dijual minggu lalu untuk makan. Pemandangan itu sungguh ironis. Keluarga yang dulu membuang makanan sisa ke tempat sampah, kini berebut menyelamatkan baju bekas agar tidak kedinginan. Malam itu, mereka bertiga terdampar di sebuah losmen murah di pinggiran kota. Kamarnya sempit, pengap, dan berbau rokok basi. Dindingnya tipis, sehingga suara batuk dari kamar sebelah terdengar jelas. Tidak ada kasur empuk, hanya 2 ranjang kecil dengan sprei yang warnanya sudah memudar kekuningan. Ibu Laras duduk di tepi ranjang, masih menangis sesenggukan, meratapi nasibnya yang berubah 180 derajat. Doni, yang menjadi biang keladi kehancuran di pabrik, justru sibuk menyalahkan orang lain. Ia berteriak-teriak menyalahkan Hana yang pergi tanpa pamit, menyalahkan bank yang kejam, menyalahkan ayahnya yang tidak becus mengurus bisnis. Pak Hendra, yang sudah kehabisan tenaga, hanya diam menatap langit-langit kamar yang berjamur. Pikirannya kosong. Ia tidak punya uang, tidak punya rumah, dan tidak punya kehormatan lagi. Dalam keheningan yang menyedihkan itu, perut Doni berbunyi keras.
Kelaparan membuat akal sehatnya bekerja sedikit lebih tajam untuk urusan bertahan hidup. Doni teringat sesuatu. Ia mengeluarkan ponselnya yang layarnya sudah retak, mencoba menghubungi seorang teman lamanya yang bekerja di sebuah perusahaan headhunter. Beberapa hari lalu, temannya itu sempat bercerita melihat seseorang yang mirip Hana di sebuah gedung perkantoran elit di kawasan Sudirman. Saat itu Doni tidak peduli, tapi sekarang informasi itu adalah satu-satunya tali penyelamat mereka. Dengan sisa pulsa terakhir, Doni menelepon temannya, memelas dan berbohong bahwa ibunya sakit keras dan perlu bertemu Hana segera. Temannya yang tidak tahu duduk perkara sebenarnya, akhirnya luluh dan memberikan nama perusahaan serta alamat gedung tempat Hana bekerja. Mata Doni berbinar liar. Ia merasa baru saja menemukan peta harta karun. Ia mengguncang bahu Ibu Laras, memberitahu kabar itu dengan antusiasme yang mengerikan, seolah-olah mereka baru saja memenangkan lotre, padahal yang akan mereka lakukan adalah mengemis pada orang yang dulu mereka buang. Keesokan paginya, dengan meminjam ponsel resepsionis losmen, Doni menelepon nomor kantor Hana. Ia harus melewati 3 lapis sekretaris yang ketat sebelum akhirnya berhasil disambungkan ke meja Hana dengan alasan keadaan darurat keluarga menyangkut nyawa orang tua. Ketika suara Hana terdengar di ujung telepon, "Halo, Hana bicara," nada suaranya begitu tenang, dingin, dan berwibawa, sangat kontras dengan suara Doni yang gemetar dan histeris. Doni langsung menangis, menceritakan bahwa mereka diusir, pabrik disita, dan sekarang tidur di losmen kumuh. Ia memohon-mohon agar Hana mengirimkan uang atau menjemput mereka. Ia menggunakan kata-kata manipulatif seperti durhaka, kasihan ibu, dan tanggung jawab anak sulung. Hana mendengarkan semua racauan itu tanpa menyela sedikit pun. Keheningan di ujung telepon membuat Doni semakin panik. Namun, jawaban Hana sungguh di luar dugaan. Hana tidak marah, tidak juga terdengar sedih. Ia hanya berkata datar, "Datanglah ke alamat yang akan dikirimkan sekretarisku. Besok jam 10 pagi. Jangan terlambat." Klik. Sambungan diputus sepihak. Bagi keluarga Prakoso, undangan itu adalah secercah harapan bahwa Hana akhirnya sadar dan akan kembali menjadi sapi perah mereka. Mereka tidak tahu, mereka sedang berjalan masuk ke dalam perangkap singa. Pagi itu, matahari bersinar terik seolah ingin menelanjangi kemiskinan keluarga Prakoso yang sedang berjalan kaki menuju halte bus. Mereka mengenakan pakaian terbaik yang tersisa di dalam kantong plastik hitam mereka. Pak Hendra mengenakan kemeja batik yang kerahnya sudah agak kusam. Namun ia berusaha menegakkan punggungnya, mencoba memanggil kembali sisa-sisa kewibawaan yang sudah luntur. Ibu Laras memakai gamis sutra yang kusut karena tidak disetrika, memoleskan lipstik merah menyala untuk menutupi bibirnya yang pucat karena kurang gizi. Doni mengenakan kemeja flanel dan celana jeans, tampak gelisah namun matanya memancarkan keserakahan. Di dalam benak mereka, pertemuan ini adalah momen kemenangan. Mereka yakin Hana pasti luluh mendengar cerita penderitaan mereka. Mereka sudah menyusun skenario. Pak Hendra akan bersikap tegas sebagai ayah, Ibu Laras akan menangis untuk menyentuh hati, dan Doni akan diam saja berpura-pura menyesal. Mereka membayangkan Hana akan memberikan cek tunai, atau setidaknya kunci apartemen mewah untuk mereka tinggali. Perjalanan menuju lokasi pertemuan terasa sangat panjang dan melelahkan. Mereka harus berganti angkutan umum 2 kali, berdesak-desakan dengan penumpang lain yang berkeringat, sesuatu yang seumur hidup belum pernah dialami oleh Ibu Laras. Sesampainya di kawasan bisnis terpadu, mereka berdiri ternganga di depan sebuah gedung pencakar langit yang menjulang tinggi, berkilauan ditimpa cahaya matahari. Gedung itu memancarkan aura kekuasaan dan kekayaan yang tak terbantahkan. Satpam di lobi memandang mereka dengan tatapan curiga. Namun setelah Doni menyebutkan nama Hana dan menunjukkan pesan undangan, sikap satpam itu berubah drastis menjadi sangat hormat. Mereka diantar menuju lift khusus eksekutif yang meluncur naik dengan kecepatan tinggi ke lantai teratas. Di dalam lift, Pak Hendra berbisik pada istrinya, membanggakan bahwa darah dagingnya bisa bekerja di tempat semewah ini, seolah-olah kesuksesan Hana adalah hasil didikan tangannya, melupakan fakta bahwa ia baru saja membuang anak itu 2 bulan lalu. Pintu lift terbuka langsung ke sebuah lobi penerimaan tamu yang mewah. Lantainya terbuat dari marmer Italia, dan dindingnya dihiasi lukisan abstrak yang harganya mungkin bisa membeli rumah lama mereka. Seorang resepsionis cantik mempersilakan mereka masuk ke ruang pertemuan utama. Saat pintu ruang rapat yang berat itu didorong terbuka, udara dingin dari pendingin ruangan langsung menerpa wajah mereka, membekukan keringat di tubuh mereka. Di ujung meja panjang yang terbuat dari kayu jati solid, duduklah Hana. Penampilannya sungguh memukau dan mengintimidasi. Ia mengenakan blazer abu-abu gelap dengan potongan sempurna, hijab sutra berwarna navy, dan sebuah jam tangan mewah melingkar di pergelangan tangannya. Ia tidak sendiri. Di sampingnya duduk Elian, pria yang pernah bertemu Hana di lift apartemen,
yang kini tampil sebagai pengacara dengan setelan jas hitam legam, menatap keluarga Prakoso dengan sorot mata tajam seperti elang mengincar mangsa. Keluarga Prakoso masuk dengan canggung. Pak Hendra, dengan refleks arogannya, langsung mencoba mengambil kendali situasi. Ia menarik kursi di ujung meja yang berlawanan dan duduk tanpa dipersilakan. "Baguslah kamu masih punya hati nurani, Hana," ucap Pak Hendra dengan suara berat, berusaha terdengar seperti ayah yang sedang mengampuni anaknya. "Kami sudah memaafkan sikap kekanak-kanakanmu 2 bulan lalu. Sekarang, keadaan sedang sulit. Ayah butuh 500 juta untuk modal awal dan sewa rumah. Segera transfer hari ini." Ibu Laras menambahkan dengan suara serak, "Dan kami mau tinggal bersamamu sementara waktu. Losmen itu banyak kutunya, tidak pantas untuk ibu." Doni hanya mengangguk-angguk cepat, matanya melirik gadget canggih di atas meja Hana. Mereka bertindak seolah-olah Hana berhutang nyawa pada mereka, seolah posisi mereka masih di atas angin. Hana tidak menjawab. Ia hanya menatap mereka satu persatu dengan ketenangan yang menakutkan. Tidak ada emosi di wajahnya, tidak ada kemarahan, tidak ada kesedihan. Ia seperti sedang menatap orang asing yang tidak relevan. Perlahan, Hana mengambil sebuah map berwarna biru tua dari sampingnya dan melemparkannya ke tengah meja. Map itu meluncur mulus di atas permukaan meja yang licin dan berhenti tepat di hadapan Pak Hendra. Suara map yang beradu dengan meja menjadi satu-satunya bunyi di ruangan itu. "Buka," perintah Hana singkat. Nada suaranya bukan nada seorang anak kepada orang tua, melainkan nada seorang CEO kepada bawahan yang bermasalah. Pak Hendra mengerutkan kening, merasa tersinggung diperintah, namun tangannya tetap bergerak membuka map itu. Ibu Laras dan Doni ikut menjulurkan leher, penasaran. Saat Pak Hendra membaca baris pertama dokumen di dalam map itu, wajahnya yang semula merah padam karena marah, perlahan berubah menjadi pucat pasi, seputih kertas di tangannya. Matanya membelalak lebar, mulutnya terbuka tapi tidak ada suara yang keluar. Itu adalah akta jual beli dan sertifikat hak milik. Di sana tertulis jelas bahwa properti berupa tanah dan bangunan di alamat rumah lama mereka, serta seluruh aset mesin dan gedung pabrik tekstil yang disita bank, kini telah berpindah ke pemilikan. Nama pemilik baru yang tertera di sana, dicetak dengan huruf kapital tebal, adalah Hana Prakoso. Ruangan itu hening seketika. Hening yang membekukan darah. Doni merebut kertas itu dari tangan ayahnya, membacanya berulang-ulang, berharap itu salah cetak. Ibu Laras menutup mulutnya dengan tangan, tubuhnya gemetar hebat. Hana akhirnya membuka suara, suaranya mengalun lembut namun mematikan. "Aku tidak akan memberi kalian uang sepeser pun. Kalian bilang aku cadangan, kan? Cadangan tidak punya kewajiban menafkahi pemain inti." Hana mencondongkan tubuhnya ke depan, menatap langsung ke mata Pak Hendra yang masih syok. "Tapi, aku dengar ada lelang aset sitaan bank kemarin sore dengan harga miring. Jadi, aku memborong semuanya. Rumah tempat kalian membesarkan Doni Bak Raja, dan pabrik kebanggaan ayah, sekarang semuanya milikku. Secara hukum, di atas kertas, dan di mata dunia, aku adalah pemilik hidup kalian sekarang." Elian, sang pengacara, menambahkan dengan nada formal yang dingin, "Klien saya, Ibu Hana, membeli aset-aset tersebut secara sah melalui pelelangan negara. Uang yang digunakan adalah hasil investasi pribadi beliau selama bertahun-tahun. Jadi, saat ini Bapak, Ibu, dan Saudara Doni tidak memiliki hak apapun atas aset tersebut kecuali atas izin klien saya." Penjelasan itu menghantam mereka seperti palu godam. Fakta bahwa anak yang mereka hina, anak yang mereka anggap tidak berguna dan hanya cadangan, kini memegang kendali penuh atas atap yang menaungi kepala mereka, membuat lidah mereka keluh. Rasa malu, takut, dan syok bercampur menjadi satu, membuat mereka membeku di kursi masing-masing, tidak mampu berkata-kata. Mereka datang berharap mendapat uang receh, tapi justru mendapati kenyataan bahwa mereka kini berdiri di telapak tangan Hana, menunggu apakah tangan itu akan menolong atau meremukkan mereka. Keheningan di ruang rapat mewah itu akhirnya pecah, bukan oleh tangisan haru rekonsiliasi, melainkan oleh gebrakan tangan Pak Hendra ke atas meja. Suara hantaman kulit telapak tangan bertemu kayu jati solid menggema keras, membuat gelas air mineral di atas meja bergetar. Pak Hendra berdiri dengan wajah merah padam, napasnya memburu seperti banteng yang terluka. Ia menuding wajah Hana dengan telunjuk yang gemetar, karena amarah bercampur malu. Dengan suara parau, ia menuduh Hana melakukan hal-hal kotor untuk mendapatkan uang sebanyak itu. Menurut logika Pak Hendra yang picik, tidak mungkin seorang staf biasa seperti Hana bisa membeli aset miliaran rupiah dalam waktu singkat. Ia berteriak menuduh Hana telah menjual diri, menjadi simpanan pejabat, atau bahkan menggelapkan uang kantor. Kata-kata kasar meluncur deras dari mulutnya,
mencoba meruntuhkan dominasi Hana dengan menyerang moralitasnya, satu-satunya senjata yang tersisa bagi orang tua yang kehilangan kendali atas anaknya. Ibu Laras ikut mengompori, mengatakan bahwa uang itu pasti uang haram dan tidak berkah, sambil memeluk tas tangannya erat-erat seolah takut tertular dosa, padahal ia sendiri sedang kelaparan. Hana tidak bergeming sedikit pun dari kursinya. Ia bahkan tidak berkedip saat ayahnya memuntahkan sumpah serapah. Hana justru menyandarkan punggungnya dengan santai ke sandaran kursi kulit yang empuk, melipat kedua tangannya di dada, dan menatap pertunjukan amarah itu dengan senyum tipis yang meremehkan. Setelah Pak Hendra kehabisan napas dan terdiam karena lelah sendiri, Hana mulai berbicara. Suaranya tenang namun setiap katanya menghunjam tajam ke jantung pertahanan orang tuanya. Hana menjelaskan bahwa tuduhan kotor mereka hanyalah cerminan dari ketidakmampuan mereka sendiri. Ia mulai membedah sumber kekayaannya satu persatu, layaknya seorang dosen yang sedang mengajar mahasiswa bodoh. Hana mengingatkan mereka pada setiap momen ketika mereka meminta uang puluhan juta untuk modal usaha Doni yang selalu gagal. Saat itu, Hana selalu bilang ia tidak punya uang. Padahal, uang itu ada. Hana menyimpannya. Hana tidak memberikannya pada Doni, karena ia tahu uang itu hanya akan hangus menjadi abu rokok atau botol minuman keras. Hana menceritakan bagaimana ia hidup seperti pengemis di rumahnya sendiri selama 5 tahun terakhir. Ia makan siang dengan roti tawar murah, ia tidak pernah membeli baju lebaran, ia naik transportasi umum paling murah. Semua demi menabung 60 hingga 70% dari gajinya yang sebenarnya sudah besar, karena ia sering mendapat promosi yang tidak pernah ia ceritakan di rumah. Uang itu ia putar di pasar saham, reksadana, dan properti pinggiran kota yang nilainya melonjak tajam. Hana menatap mata Doni lekat-lekat dan berkata bahwa sebagian besar aset yang ia beli hari ini, secara ironis, dibiayai oleh uang jatah yang seharusnya milik Doni tapi Hana tahan demi masa depan. Jadi, secara teknis, keserakahan dan kebodohan merekalah yang membiayai kesuksesan Hana. Hana menjadi kaya karena ia menolak menjadi sapi perah bagi parasit-parasit di keluarganya. Mendengar penjelasan itu, Doni merasa seperti ditampar bolak-balik. Ia baru sadar bahwa selama ini ia dibodohi. Uang yang ia rengekan pada ibunya, yang kemudian Ibu Laras mintakan pada Hana dengan paksaan, ternyata tidak pernah benar-benar habis. Uang itu tumbuh dan beranak pinak di tangan Hana, menjadi senjata yang kini ditodongkan ke leher mereka. Ibu Laras yang menyadari bahwa taktik marah suaminya tidak mempan, segera mengubah strategi. Wajahnya yang tegang mendadak melunak. Air mata buaya mulai mengalir di pipinya yang keriput. Ia mencoba memainkan kartu sebagai ibu yang melahirkan. Dengan suara bergetar, Ibu Laras berkata bahwa tidak peduli siapa yang salah, mereka tetaplah keluarga. Darah lebih kental daripada air. Ia mengingatkan Hana tentang masa kecil, tentang bagaimana ia menyuapi Hana saat sakit, mencoba memanipulasi emosi Hana agar merasa bersalah dan mau menampung mereka kembali sebagai orang tua yang harus dihormati. Namun, Hana sudah kebal. Hatinya yang dulu lembut, kini telah ditempa menjadi baja oleh perlakuan mereka sendiri. Hana tertawa kecil, tawa yang terdengar sangat kering dan menyakitkan. Ia memotong drama ibunya dengan mengingatkan kembali kalimat sakti yang diucapkan Ibu Laras di meja makan 2 bulan lalu. Hana mengulang kalimat itu kata demi kata dengan intonasi yang persis sama. Jangan harap apapun dari kami. Doni lebih berharga, kamu hanya cadangan. Kalimat itu menggantung di udara, membungkam mulut Ibu Laras seketika. Hana menegaskan bahwa ia hanya menuruti keinginan ibunya. Sebagai cadangan, ia tidak punya kewajiban moral untuk menyelamatkan pemain inti yang cedera karena ulah sendiri. Hana menegaskan bahwa hubungan darah bukanlah tiket terusan untuk bisa menyakiti orang lain tanpa konsekuensi. Di ruangan dingin itu, realita pahit menghantam keluarga Prakoso. Hana yang ada di depan mereka bukan lagi putri penurut yang bisa dibentak, melainkan orang asing yang memegang nyawa mereka di ujung jarinya. Suasana di ruang rapat semakin mencekam ketika Elian, sang pengacara, membuka tas kerjanya dan mengeluarkan 3 rangkap dokumen tebal yang sudah dijilid rapi. Suara kertas yang bergesekan dengan permukaan meja terdengar sangat nyaring di telinga keluarga Prakoso yang sedang menunduk malu. Hana memberi isyarat mata pada Elian, dan pengacara muda itu menggeser dokumen-dokumen tersebut ke hadapan Pak Hendra, Ibu Laras, dan Doni. Hana berkata bahwa ia bukanlah monster yang tidak punya hati. Ia tahu mereka tidak punya tempat tinggal, tidak punya uang, dan tidak punya keahlian untuk bertahan hidup di jalanan Jakarta yang kejam. Oleh karena itu, Hana memberikan sebuah penawaran. Ia mengizinkan mereka kembali tinggal di rumah lama yang kini sudah menjadi miliknya. Mata Ibu Laras dan Doni langsung berbinar mendengar kata, tinggal di rumah lama. Harapan akan kembalinya kenyamanan hidup yang hilang sempat melintas di benak mereka. Mereka berpikir Hana akhirnya luluh dan akan membiarkan mereka hidup enak seperti dulu. Namun,
Harapan itu hancur berkeping-keping detik berikutnya. Hana melanjutkan kalimatnya dengan nada dingin yang tak terbantahkan. Ia berkata bahwa tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Mereka boleh tinggal di sana, tapi bukan sebagai pemilik, bukan sebagai keluarga, melainkan sebagai karyawan. Hana meminta mereka membaca judul dokumen di hadapan mereka. Dengan tangan gemetar, Doni membaca tulisan yang tertera di sampul map, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, PKWT. Itu adalah kontrak kerja. Hana menjelaskan peran baru mereka dengan detail yang merendahkan namun masuk akal. Pak Hendra, yang dulu bangga dengan jabatannya sebagai direktur, kini ditawari posisi sebagai staf kebersihan taman dan kolam renang alias tukang kebun. Tugasnya menyapu halaman, memotong rumput, dan membersihkan kotoran burung di teras setiap pagi. Wajah Pak Hendra berubah ungu menahan amarah. Urat-urat lehernya menonjol keluar. Ia merasa harga dirinya diinjak-injak sampai rata dengan tanah. Tapi Hana belum selesai. Ia menoleh pada Ibu Laras. Posisi untuk ibunya adalah asisten rumah tangga yang berfokus pada urusan binatu dan dapur kotor. Ibu Laras harus mencuci, menyetrika baju kerja Hana, dan menyiapkan bahan masakan. Tidak ada lagi jamuan teh sore atau arisan sosialita. Yang ada hanyalah deterjen dan setrika panas. Dan terakhir, untuk Doni, anak emas yang manja, Hana memberikan posisi sebagai sopir pribadi. Hana menekankan bahwa Doni harus siap 24 jam, bangun subuh untuk memanaskan mobil, dan dilarang keras menggunakan mobil untuk keperluan pribadi barang 1 meter pun. Hana menjelaskan kompensasi dari pekerjaan ini. Tidak ada gaji berupa uang tunai sepeser pun. Upah mereka dibayar dalam bentuk fasilitas tempat tinggal di kamar asisten rumah tangga di bagian belakang rumah, bukan kamar utama yang mewah, makan 3 kali sehari dengan menu yang sama dengan asisten lain, dan perlindungan dari penagih utang yang masih mengejar Doni. Ini adalah sistem perbudakan modern yang dibungkus rapi dengan legalitas kontrak kerja. Hana menyebutnya sebagai program rehabilitasi mental untuk mereka. Pak Hendra yang tidak terima langsung berdiri dan hendak menampar Hana. Tangannya melayang di udara. Namun sebelum sempat menyentuh pipi Hana, 2 orang petugas keamanan bertubuh kekar yang sejak tadi berjaga di luar pintu langsung masuk dan menahan tangan tua itu. Pak Hendra dipiting dengan mudah dan didudukan kembali ke kursinya dengan kasar. Hana tidak berkedip sedikitpun saat ayahnya hendak memukulnya. Ia hanya menatap datar, lalu melirik jam tangan mewahnya. Hana memberikan ultimatum terakhir. Waktu mereka hanya 5 menit untuk memutuskan. Tanda tangani kontrak itu sekarang. Atau silakan keluar dari gedung ini dan tidur di kolong jembatan malam ini juga. Hana menambahkan informasi bahwa ramalan cuaca sore ini akan hujan badai, sangat tidak nyaman untuk tidur di emperan toko bagi orang tua yang punya rematik. Tekanan psikologis yang diberikan Hana begitu brutal dan presisi. Ia menyerang titik terlemah mereka, rasa takut akan kemiskinan dan kenyamanan fisik. Suasana hening kembali menyelimuti ruangan, hanya terdengar suara detak jarum jam dinding yang seolah menghitung mundur sisa harga diri mereka. Ibu Laras adalah yang pertama menyerah. Bayangan tidur di losmen bau kutu atau di pinggir jalan membuatnya ngeri. Dengan air mata bercucuran dan tangan gemetar hebat, ia mengambil pena dan membubuhkan tanda tangannya di atas materai. Ia menjual kebebasannya demi atap di atas kepala. Melihat ibunya menyerah, Doni yang memang tidak punya tulang punggung ikut menandatangani kontrak itu dengan wajah cemberut. Ia berpikir mungkin ia bisa mencuri-curi kesempatan nanti. Terakhir, Pak Hendra. Ia menatap Hana dengan tatapan penuh kebencian yang menyala-nyala, tatapan seorang raja yang digulingkan oleh rakyatnya sendiri. Namun, perutnya yang lapar dan tubuhnya yang lelah mengalahkan egonya. Dengan gerakan kasar, ia menyambar pena dan mencoretkan tanda tangannya. Tinta hitam di atas kertas putih itu menjadi segel nasib mereka. Hana tersenyum puas, menutup map kontrak tersebut, dan berkata pada asistennya untuk mengantar karyawan baru ini ke pos satpam belakang rumah, karena pintu depan hanya untuk pemilik rumah. Kehidupan di dalam rumah megah keluarga Prakoso telah berubah 180 derajat, menjelma menjadi sebuah panggung sandiwara ironis di mana hierarki kekuasaan terbalik sepenuhnya. Hari masih gelap, jam dinding baru menunjukkan pukul 4 pagi, namun kesibukan di area belakang rumah sudah dimulai. Di kamar pelayan yang sempit dan hanya beralaskan kasur busa tipis, Pak Hendra terbangun dengan punggung yang terasa remuk redam. Dulu, ia akan bangun jam 8 pagi, menyeruput kopi di balkon sambil membaca koran, namun kini ia harus segera mengenakan seragam tukang kebun berwarna biru kusam yang diberikan oleh asisten pribadi Hana. Seragam itu terasa kasar di kulitnya yang mulai keriput, sebuah pengingat harian akan status barunya yang rendah. Ia berjalan menyeret langkah menuju halaman depan, mengambil sapu lidi, dan mulai membersihkan guguran daun di halaman luas yang dulu ia banggakan sebagai simbol kesuksesannya. Siksaan batin Pak Hendra mencapai puncaknya ketika matahari mulai terbit,
dan tetangga-tetangga komplek mulai beraktivitas. Pak Broto, tetangga sebelah yang dulu sering ia remehkan karena mobilnya lebih murah, lewat untuk lari pagi. Pak Broto berhenti sejenak di depan pagar, menatap Pak Hendra yang sedang berjongkok mencabut rumput liar. Tatapan Pak Broto bukan tatapan kasihan, melainkan tatapan geli yang menghina. Ia menyapa Pak Hendra dengan panggilan, Pak Kebun, seolah tidak mengenalinya sebagai mantan pemilik rumah itu. Pak Hendra hanya bisa menunduk dalam-dalam, menyembunyikan wajahnya di balik topi lusuh, menahan air mata kemarahan yang tidak bisa ia tumpahkan. Ia tahu, jika ia berani melawan atau membalas, Hana tidak akan segan-segan memutus kontrak kerjanya dan membiarkannya mati kelaparan di jalanan. Rasa malu itu membakar dadanya setiap hari, menggerogoti sisa-sisa harga dirinya hingga tak bersisa. Sementara itu, di area servis, Ibu Laras sedang bertarung dengan tumpukan pakaian kotor Hana. Wanita yang seumur hidupnya tidak pernah memegang setrika itu kini harus memastikan setiap inci kemeja sutra dan blazer mahal Hana licin sempurna, tanpa ada kerutan sedikit pun. Jemari Ibu Laras yang dulu lentik dan rutin melakukan manikur, kini kasar, pecah-pecah, dan penuh luka gores akibat terkena jepitan jemuran atau panas setrika. Beberapa hari yang lalu, ia melakukan kesalahan fatal. Ia tidak sengaja membuat lubang kecil di salah satu kerudung favorit Hana, karena setrika yang terlalu panas. Hana tidak memarahinya dengan teriakan. Hana hanya memanggilnya ke ruang kerja, menyerahkan selembar kertas bertuliskan surat peringatan pertama, dan dengan nada datar memberitahu bahwa biaya penggantian kerudung itu akan dipotong dari jatah makan Ibu Laras selama seminggu. Akibatnya, Ibu Laras harus rela hanya makan nasi putih dengan garam dan sisa kuah sayur, sementara ia melihat Hana menyantap hidangan lezat di meja makan utama. Hukuman itu terasa jauh lebih menyakitkan daripada tamparan fisik. Karena itu menunjukkan betapa tidak berartinya Ibu Laras di mata Hana. Nasib paling tragis dialami oleh Doni. Sebagai sopir pribadi, ia harus selalu siap sedia di samping mobil mewah Hana, membukakan pintu, dan mengantar kakaknya ke berbagai pertemuan bisnis. Yang paling menyiksa bagi Doni bukanlah rasa lelah fisik, melainkan siksaan mental saat harus melihat kesuksesan Hana dari kursi depan. Setiap hari, ia mendengar percakapan telepon Hana tentang kesepakatan bisnis bernilai miliaran, tentang rencana ekspansi, dan tentang keuntungan investasi. Doni, yang duduk hanya berjarak 1 meter di depan, merasa seperti tikus kecil yang tidak berguna. Kaca spion tengah menjadi musuh terbesarnya, karena di sana ia sering melihat pantulan wajah Hana yang tenang dan berwibawa, sangat kontras dengan wajahnya sendiri yang kusu dan penuh dendam. Belum lagi ketika mereka berpapasan dengan teman-teman lama Doni di lobi hotel atau mall. Doni akan buru-buru menaikkan kaca jendela mobil atau memalingkan wajah, takut ketahuan bahwa si Pangeran Pesta kini hanyalah seorang sopir yang memakai topi seragam. Ketegangan memuncak pada suatu sore yang hujan deras. Hana meminta Doni mengantarnya ke sebuah acara lelang amal di hotel berbintang. Di sana, Doni melihat mantan pacarnya datang menggandeng pria lain yang jauh lebih sukses. Hati Doni panas membara. Rasa iri, malu, dan putus asa bercampur menjadi satu, melahirkan niat jahat yang nekat. Saat Hana turun di lobi dan masuk ke dalam hotel, Doni tidak memarkirkan mobil ke basement seperti perintah Hana. Setan di kepalanya berbisik bahwa ini adalah kesempatannya. Di dalam laci dashboard mobil mewah itu, Doni tahu Hana sering menyimpan uang tunai untuk keperluan mendadak. Doni membuka laci itu dengan tangan gemetar dan menemukan amplop tebal berisi uang jutaan rupiah. Tidak hanya itu, ia berpikir untuk membawa kabur mobil ini, menjualnya ke penadah di luar kota dengan harga murah, lalu memulai hidup baru jauh dari sini. Logikanya sudah tumpul, tertutup oleh kabut keserakahan. Doni tancap gas meninggalkan area hotel, memacu mobil sport itu membelah hujan. Jantungnya berdegup kencang seiring dengan kenaikan jarum speedometer. Ia merasa bebas, ia merasa menang. Ia tertawa histeris di balik kemudi, membayangkan wajah Hana yang akan panik mencari mobilnya. Namun, kegembiraan itu hanya bertahan 10 menit. Saat mobil memasuki jalan tol lingkar luar, tiba-tiba mesin mobil mati mendadak. Setir terkunci otomatis, dan mobil melambat hingga berhenti total di bahu jalan. Doni panik, ia mencoba menstarter ulang mesin berkali-kali, memukul-mukul dashboard dengan frustrasi, tapi mesin itu bisu. Layar navigasi di tengah dashboard tiba-tiba menyala terang, menampilkan tulisan merah berkedip, Unauthorized Movement Detected. System Locked. Police Dispatch. Rupanya, Hana sudah memasang sistem keamanan tingkat tinggi pada kendaraannya yang terhubung langsung dengan ponselnya dan kantor polisi terdekat. Hana tahu betul tabiat adiknya yang panjang tangan. Doni mencoba membuka pintu untuk kabur lari, tapi pintu itu terkunci rapat dari luar dan dalam, deadlock system. Ia terjebak di dalam mobil mewah itu seperti tikus dalam perangkap kaca.
Kepanikan Doni berubah menjadi histeria saat ia melihat lampu biru berputar dari kejauhan. Sirine mobil polisi terdengar semakin dekat, meraung-raung di tengah hujan, seolah menjadi lagu pengiring akhir dari kebebasannya. Doni menangis, memukul kaca jendela, berteriak minta tolong, tapi tidak ada yang mendengarnya. Polisi mengepung mobil itu dengan senjata terhunus. Mereka memaksa pintu terbuka dan menyeret Doni keluar dengan kasar ke aspal yang basah. Doni meronta-ronta, berteriak bahwa ini mobil kakaknya, bahwa ini hanya salah paham. Tapi polisi tidak peduli. Laporan yang masuk adalah pencurian kendaraan bermotor dengan nilai tinggi. Di kantor polisi, Doni dipertemukan dengan Hana yang datang didampingi Elian. Pak Hendra dan Ibu Laras juga didatangkan. Mereka menangis histeris memohon di kaki Hana agar mencabut laporan. Ibu Laras bersujud, mencium ujung sepatu Hana, memohon agar anak emasnya tidak dipenjara. Dia adikmu, Hana. Dia hilaf. Tolonglah, Ibu mohon. Ratap Ibu Laras dengan suara yang menyayat hati. Hana menatap pemandangan menyedihkan itu tanpa ekspresi. Ia melihat adiknya yang basah kuyup dan gemetar ketakutan, lalu melihat orang tuanya yang hancur lebur. Dulu, mungkin Hana akan luluh. Tapi ingatan tentang perlakuan mereka selama puluhan tahun, tentang kata, cadangan, yang mereka sematkan padanya, membuat hatinya tetap dingin. Hana menatap Kapolsek yang bertugas dan berkata dengan tegas, proses sesuai hukum yang berlaku, Pak. Saya tidak mengenal pencuri ini secara pribadi dalam urusan hukum. Dia karyawan saya yang mencoba mencuri aset perusahaan. Kalimat itu bagaikan vonis mati bagi harapan keluarga Prakoso. Doni digelandang masuk ke dalam sel tahanan, teriakannya memanggil, Ibu, menggema di lorong kantor polisi yang dingin, sementara Pak Hendra dan Ibu Laras jatuh terduduk lemas di lantai, menyadari bahwa monster yang menghukum mereka adalah hasil didikan mereka sendiri. 3 bulan telah berlalu sejak penangkapan Doni. Rumah besar itu kini terasa semakin sunyi dan mencekam. Pak Hendra dan Ibu Laras menjalani hari-hari mereka seperti robot yang kehilangan jiwa. Wajah mereka keriput, rambut mereka memutih sepenuhnya, dan sorot mata mereka kosong. Setiap minggu, mereka menggunakan jatah libur setengah hari untuk mengunjungi Doni di penjara. Namun, kunjungan itu hanya menambah luka. Doni di balik jeruji besi telah berubah menjadi sosok yang kurus, pemarah, dan penuh kebencian. Ia selalu menyalahkan orang tuanya yang tidak becus membujuk Hana, memaki-maki mereka setiap kali mereka datang membawa makanan seadanya. Hati Ibu Laras hancur berkali-kali melihat anak emas yang ia puja kini, menjadi narapidana yang bahkan tidak mau menatap matanya dengan kasih sayang. Karma telah bekerja dengan cara yang paling puitis dan menyakitkan. Cinta buta mereka pada Doni dibalas dengan kebencian, sementara anak yang mereka buang, Hana, justru menjadi satu-satunya pemberi atap di atas kepala mereka. Hana sendiri semakin jarang terlihat di rumah. Ia sibuk mengurus likuidasi aset-asetnya. Diam-diam, tanpa sepengetahuan orang tuanya, Hana telah menjual pabrik tekstil yang dulu milik ayahnya kepada investor asing dengan harga yang sangat tinggi. Ia juga telah merapikan portofolio investasinya. Jakarta, dengan segala kenangan pahit dan toksiknya, sudah tidak lagi menarik bagi Hana. Ia memiliki mimpi yang tertunda, mimpi untuk melanjutkan studi S2 di bidang ekonomi di London, mimpi yang dulu selalu ditertawakan oleh Pak Hendra karena dianggap buang-buang uang untuk anak perempuan. Kini, tidak ada lagi yang bisa menghalanginya. Tiket pesawat sudah dibeli, apartemen di London sudah disewa, dan surat penerimaan universitas sudah di tangan. Hana siap untuk terbang, meninggalkan kepompong masa lalunya yang menyakitkan. Pagi keberangkatan itu tiba. Langit Jakarta berwarna abu-abu, seolah ikut merasakan beratnya perpisahan yang akan terjadi. Hana berdiri di ruang tamu utama dengan koper-koper besarnya. Ia mengenakan mantel panjang berwarna krem yang elegan, hijabnya tertata rapi, wajahnya berseri-seri memancarkan aura kebebasan. Pak Hendra dan Ibu Laras berdiri kaku di sudut ruangan, memegang sapu dan kain lap, masih mengenakan seragam pelayan mereka. Mereka menatap Hana dengan campuran rasa takut dan bingung. Mereka tahu Hana akan pergi, tapi mereka tidak tahu apa yang akan terjadi pada nasib mereka selanjutnya. Apakah mereka akan diusir? Apakah rumah ini akan dijual? Ketakutan akan menjadi gelandangan kembali menghantui pikiran mereka. Hana tidak memeluk atau mencium tangan mereka sebagai tanda pamit. Tradisi itu sudah mati sejak malam makan malam terkutuk itu. Hana hanya memberi isyarat pada seorang pria parubaya berwajah kaku yang berdiri di sampingnya. Pria itu adalah manajer dari firma manajemen properti profesional. Hana memperkenalkan pria itu sebagai penanggung jawab baru rumah ini. Hana menjelaskan dengan suara tenang bahwa ia akan pindah ke Eropa untuk waktu yang tidak ditentukan. Selama ia pergi,
Rumah ini akan dikelola oleh perusahaan properti untuk disewakan atau dijadikan guest house eksklusif. Pak Hendra memberanikan diri bertanya dengan suara parau, lalu bagaimana dengan kami? Apakah kami dipecat? Hana tersenyum tipis, senyum yang tidak sampai ke mata. Ia menjawab bahwa ia sudah berbaik hati memperpanjang kontrak kerja mereka. Mereka tetap boleh tinggal di pavilion belakang dan bekerja di sini. Namun, mulai detik ini, atasan mereka bukan lagi Hana, melainkan tuan manajer di sampingnya ini. Tuan manajer itu langsung menatap Pak Hendra dan Ibu Laras dengan tatapan mengintimidasi, membuka map berisi daftar peraturan baru yang jauh lebih ketat. Ia menegaskan bahwa ia tidak akan mentolerir kemalasan, keluhan, atau drama keluarga. Jika mereka tidak bekerja dengan benar sesuai standar profesional, mereka akan diusir hari itu juga tanpa pesangon. Hana telah secara efektif menyerahkan orang tuanya pada sistem korporat yang dingin dan tidak memiliki perasaan, memastikan mereka tetap hidup tapi tidak pernah bisa menikmati kemewahan, terikat sebagai pekerja kasar di rumah yang dulu mereka miliki. Hana melangkah keluar pintu utama. Mobil jemputan bandara sudah menunggu. Ibu Laras, didorong oleh naluri keibuannya yang terlambat muncul, berlari kecil mengejar sampai ke teras. Hana, panggilnya lirih, air mata mengalir di pipinya. Apakah kamu akan kembali? Apakah kamu memaafkan ibu? Hana berhenti sejenak sebelum masuk ke dalam mobil. Ia tidak menoleh ke belakang. Ia hanya menatap langit yang mulai cerah di kejauhan. Dengan tenang ia menjawab, memaafkan bukan berarti melupakan, dan kembali bukan berarti pulang. Aku sudah tidak punya rumah di sini. Rumahku adalah masa depanku. Hana masuk ke dalam mobil, pintu tertutup rapat, memisahkan dua dunia yang berbeda selamanya. Mobil itu bergerak perlahan meninggalkan halaman luas yang asri itu. Dari balik kaca jendela belakang yang gelap, Hana melihat sosok ayah dan ibunya yang semakin mengecil, berdiri membeku di teras seperti patung tua yang menyedihkan. Tidak ada rasa sesal, tidak ada rasa rindu. Yang ada di dada Hana hanyalah rasa lega yang luar biasa, seolah ia baru saja melepaskan rantai besi yang membelenggu kakinya selama puluhan tahun. Ia membuka ponselnya, memblokir nomor telepon rumah itu untuk selamanya, lalu memasang headset di telinganya, memutar lagu favoritnya. Di bandara, saat Hana menyerahkan paspornya di gerbang imigrasi, petugas bertanya tentang tujuan perjalanannya. Hana tersenyum lebar, senyum paling tulus yang pernah ia tunjukkan. Untuk memulai hidup saya sendiri, jawabnya mantap. Pesawat lepas landas, menembus awan, membawa Hana terbang tinggi menjauh dari tanah yang penuh luka. Di bawah sana, di sebuah rumah mewah, Pak Hendra kembali menyapu halaman di bawah bentakan manajer baru, Ibu Laras kembali menyetrika sambil menangis, dan Doni mendekam di sel penjara yang dingin. Mereka semua menuai apa yang mereka tanam, terperangkap dalam jaring karma yang mereka rajut sendiri. Sementara Hana, sang cadangan, kini menjadi tokoh utama dalam hidupnya sendiri, bebas, merdeka, dan tak tersentuh. Langit Eropa menunggunya dengan sejuta harapan baru, membuktikan bahwa balas dendam terbaik bukanlah dengan menghancurkan musuh secara fisik, melainkan dengan menjadi begitu bahagia dan sukses hingga keberadaan mereka tidak lagi relevan. Cerita berakhir dengan kepuasan mutlak, di mana keadilan menemukan jalannya sendiri, tanpa perlu dikotori oleh amarah yang sia-sia.